Saya kembali ke Pak Kabid, Dinas Pendidikan Kota Makassar, Pak Syarifuddin. Tadi kita sudah mendengar juga ya, ini masukan-masukan dari Pak Dewan terkait dengan pengawasan eksternal. Kalau internal oke. Ya. Untuk eksternalnya ini seperti apa? Karena memang ini culture barunya ini juga sedikit menjadi tantangan untuk guru-guru dan juga kepala sekolah. Nah, dari Dinas Pendidikan Kota Makassar tanggapannya seperti apa ini, Pak? Ya, jadi kita perlu informasi lebih awal bahwa pada saat kami melakukan perpal, itu memang ada 4 indikator aspek yang kita bangun. Yang pertama dari sisi administrasi. Administrasi itu salah satu di antaranya kesiapan sudah berapa jumlah anak yang divaksin, sudah berapa jumlah guru yang divaksin, kemudian ada pernyataan orang tua, kesediaan orang tua dari komite sekolah, itu secara dari administrasi. Itu banyak lagi yang lain. Kemudian dari sisi sarana prasarana, jadi aspek yang kedua itu sarana prasarana. Alhamdulillah teman-teman sudah mengikuti apa yang daftar periksa sekolah dan DPS itu, ya sudah mengikutinya. Kemudian yang ketiga itu adalah proses pembelajaran sendiri, kesiapannya. Kesiapan pembelajaran mulai dari jadwal, kemudian guru, kemudian bagaimana pertukaran antar guru dan sebagainya. Kemudian yang keempat ini adalah aspek risiko. Nah, aspek risiko inilah yang sering kita dikhawatirkan oleh semua pihak termasuk Bapak anggota Dewan tadi. Memang benar Pak. Jadi di prokes itu bahwa jika anak datang sekolah dengan memakai fasilitas umum atau transportasi umum, itu memang nilai ambang batas risikonya tinggi. Sehingga kita harapkan semua anak yang bergerak pada saat kemarin lewat PPDB jalur zonasi yang paling jauh itu jaraknya 1 kilo, berarti kan anak-anak bisa datang ke sekolah diantar oleh orang tua ataupun siapa. Nah, itu kita harapkan seperti itu. Artinya anak menghindari diri dulu untuk ke sekolah dengan menggunakan transportasi umum. Sehingga benar yang dibilang tadi Bapak anggota Dewan. Bagaimana kalau sama setiap wali kelas itu memegang nomor HP orang tua yang aktif. Jadi manakala ada yang pada saat dia simpan lalu pulang, kemudian sementara di ini tentang antigennya ada yang reaktif, maka wali kelas menelpon kembali orang tuanya untuk datang menjemput, ataukah petugas nakes dengan Makassar Recovery ini atau hunter mobil hunter itu mengantar anak ini untuk diisolasi mandiri. Jadi sudah banyak hal yang akan dan itu sudah kami adakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Kemudian ada juga pesan moral yang kita sampaikan kepada orang tua bahwa anaknya kalau dia langsung pulang, itu langsung pulang dulu ke sekolah. Setelah dia pulang dari sekolah, itu langsung dulu pulang ke rumah. Karena kenapa? Jangan sampai dia berpakaian sekolah, di tengah jalan dia ngerumpi atau bermain dengan temannya 1-2 jam, terkonfir di situ, dianggap dari sekolah. Padahal dia hanya singgah tadi. Jadi kita harapkan kepada anak itu sendiri, orang tua sendiri, bahwa anak ini kalau bisa jangan dulu singgah kemana-mana. Langsung dulu pulang ke rumah, ganti pakaian, lalu keluar. Karena yang kita khawatirkan jangan sampai dianggap klaster baru dari sekolah. Itu semua antisipasi yang kami lakukan. Kemudian bagi siswa yang berkeliaran, sudah benar Pak Dewan bahwa kerja kami dengan Satpol PP dari sisi kepolisian, ini kepolisian rata-rata yang diutus itu dari Kapolsek. Kemudian ada Babinsa yang memang daerah binaannya sekitaran kelurahan sekolah yang dimaksud. Itu alhamdulillah semua hadir Pak Dewan, bahkan ada yang 2-3 orang datang satu satuan. Kemudian untuk kantin memang sangat keras Pak Dewan. Tidak ada kantin satupun yang mencoba-coba untuk dibuka. Karena pada saat kita verifikasi memang begitu. Jadi pada saat dia buka setengah itu, langsung kita bilang, tidak usah kamu tetap buka dulu lah. Berhenti ya. Gitu. Jadi memang warningnya memang keras. Karena di daftar periksa sekolah juga itu, waktu kita perpal memang tidak ada kantin yang buka. Sehingga memang kami harapkan sekali dari semua pihak untuk membantu kami menyempurnakan apa yang kami telah lakukan. Sehingga pengawasan, pembinaan dari Dewan, dari semua unsur yang memang pemerhati pendidikan saya sangat harapkan. Karena ini betul-betul pertaruhan antara level 2 mau naik atau turun Kota Makassar, atau masuk zona kuning atau naik lagi di zona oranye. Jadi ini kan memang dan sumbangsi yang paling besar itu ada di sekolah. Pada saat ini terkonfirm, makanya
kekhawatiran dari Pak Dr. Haji Sarudin untuk kenapa tidak tatap muka langsung saja full, kami memang harus memperhatikan juga saran dari tim epidemiologi. Jadi mohon saya luruskan bahwa model pembelajaran ini masih kolaborasi antara PJJ dengan PTM. Anak yang masuk kelas 7 hari Senin, maka hari Selasa Rabu dia akan PJJ dengan wali kelas. Kemudian yang kelas 8 yang masuk hari Selasa, tentu dia PJJ hari Senin dengan Rabu dan seterusnya. Jadi ini masih kolaborasi antara PJJ dengan PTM. Bahkan kami sudah menggagas ini Pak Dewan bahwa ada namanya hibrid pendidikan. Nah, ini kami lagi tadi uji coba di SMP 6, maksudnya itu hibrid pendidikan. Ada sebagian anak yang belajar di kelas, lalu sebagian lagi belajar di rumah. Tetapi anak yang di rumah merasakan dirinya dia berada di kelas. Nah ini ada kontak langsung proses pembelajaran itu di kelas yang mungkin 15 orang kita ajar di kelas, kemudian 15 orang belajar di rumah, itu tersambung secara otomatis dan dia merasakan dirinya bahwa dia belajar di rumah, di kelas. Itulah yang kami sebut dengan hibrid pendidikan. Kemudian moga semua mendapat restu akan kami berlakukan untuk pilotin seluruh sekolah atau yang sudah tatap muka ini untuk kami melakukan hibrid pendidikan meskipun itu hanya satu kelas dulu lah supaya kami bisa mengambil suatu resume apakah kalau memang ini berkeyakinan kami anggap bagus kenapa tidak kami lanjutkan. Kemudian ada lagi saran dari Bapak Wali Kota bahwa kita akan melakukan juga outing kelas belajar di alam. Jadi rencananya untuk SMP 6 itu rencana di hari Sabtu di Lantai Bum kita akan coba bawa satu kelas dulu lah sebagai pilotin. Apakah ini bisa menjadi untuk outing kelas yang bisa menambah suasana anak rindu dengan sekolahnya, rindu dengan model lain selain tatap muka PJJ atau daring itu tersebut. Barangkali demikian. Baik, terima kasih Pak Dr. Haji Syarifuddin. Terakhir saya ke Pak Dewan Al-Hidayat Samsu. Untuk pesan-pesannya mungkin bagaimana dalam meningkatkan mutu pendidikan, apalagi di masa pandemi ini segala cara sudah kita coba ya. Bahkan Dinas Pendidikan Kota Makassar pun tadi sudah sempat mengatakan bahwa ini akan dievaluasi lagi bagaimana perkembangannya. Jika memang ini hasilnya baik, kemungkinan akan ditambah lagi beberapa sekolah. Dan untuk status zona ini kita juga masih belum tahu fluktuasinya seperti apa. Apakah memang nanti kita akan berangkat ke zona 1 ataukah kita udah minta-minta akan kembali lagi ke zona 3 atau zona 4 ini gimana nih? Pak Alidayat seperti apa nih? Ya, baik Bang Ade. Jadi saya kira pertanyaan dan masukan saya tadi itu Selebes ini memberikan peluang yang kemudian orang tua ada kekhawatiran untuk mengembalikan sekolah. Pak Dokter tadi menggamblang menyampaikan tadi terkait dengan keseftian kedisiplinan di sekolah. Artinya kami berharap orang tua pun yang kemudian kekhawatirannya mengembalikan sekolah pun itu kemudian sedikit demi sedikit hilang karena dialog-dialog ini. Karena perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang tua 100% untuk mengembalikan ke sekolah. Tapi dalam ada forum-forum yang seperti ini bentuk sosialisasi bahwa keseftian sekolah itu sudah insya Allah ada dijaminin oleh pemerintah karena sudah dibuatkan secara teknis dan juknis. Itu pertama. Kemudian yang kedua yang kita harus bicarakan ke depannya adalah bagaimana kesiapan sekolahnya, bagaimana kesiapan guru, bagaimana kesiapan sarana prasarana dan lain sebagainya. Saya kira ini sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Kedepannya ini kita tidak tahu apakah proses pembelajaran tetap tatap muka atau proses pembelajaran tetap online. Pada intinya proses pembelajaran di pertama ini adalah bagaimana mengembangkan motivasi anak dulu yang sudah 2 tahun Pak, kalau nggak salah ini 2 tahun belajar online. Ya, terlalu jauh kita berpikir dulu bagaimana kurikulum K13 nanti kita mengajarkan teori matematika apa dan sebagainya. Pada intinya sekarang ini mengembangkan motivasi dulu anak. Bagaimana anak-anak semua ingin lagi kemudian belajar yang baik. Dari 29 siswa yang ada di kelas 1A contohnya, berapa yang akan hadir dalam tatap muka? Karena mungkin setengahnya yang tidak hadir karena sudah bosannya.
menunggu pembelajaran online. Nah, ini kehadiran dinas pendidikan, sekolah, kemudian menjemput seluruh siswa yang kemudian putus sekolah untuk kemudian memberikan motivasi bahwa sekolah sekarang sudah aman dan kita bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik. Itu kemudian kedua. Yang ketiga adalah kita harus mempersiapkan proses pembelajaran online tetap. Karena kita berbicara, Pak Dokter tadi menyampaikan aspek resikonya. Nah, aspek resikonya adalah kembali ke online. Nah, kalau ketika kembali ke online, apa yang kita kembangkan? Kualitas daripada guru. Bagaimana transfer ilmu pengetahuannya itu kemudian dapat kepada siswa. Karena kita ketahui bahwa banyak guru-guru kita Makassar yang kemudian belum terlalu fasih dalam konteks bagi guru. Ini kami di DPR telah menganggarkan kalau nggak salah 7 miliar untuk dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan bagi guru. Karena updating guru ini mestinya updating setiap zaman, kira-kira begitu. Karena siswa hanya menerima, guru yang mentransfer. Itu. Kemudian yang terakhir adalah infrastruktur teknologi yang harus disiapkan. Permanen, kesiapan Dinas Pendidikan untuk menyiapkan infrastruktur teknologi untuk proses pembelajaran dalam kondisi bencana. Karena Indonesia ini adalah nomor 2 rawan bencana di dunia. Artinya setiap masa Makassar, Indonesia bagian daripada Makassar, setiap masa seperti di Pacarakam, banjir, tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran, artinya mereka sekolah sudah siap dalam infrastruktur teknologi. Artinya apa yang ingin kami sampaikan, sistem pembelajaran dalam konteks bencana, Makassar perlu menyiapkan dalam beberapa hari dan saya kira sudah siap, tetapi tinggal mempermantapkan infrastruktur lainnya. Dalam hal ini, kami tetap mengapresiasi dan kami tetap insya Allah optimis untuk kemudian ini COVID semakin turun, sehingga apa yang disampaikan juga Pak Dr. Haji Syahrudin Yassin juga bisa Makassar ini tidak naik, tapi kemudian turun. Kenapa? Supaya sekolah bisa terbuka secara menyeluruh. Karena vaksinasi Makassar sangat kencang nih sekarang, dan saya mengapresiasi Pak Wali, ini yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat, dan saya kira dibukanya kembali sekolah ini juga guru dipancing untuk mengupdate ilmunya, karena selama ini kan online, jadi guru mengajar lewat rumah, tidak ditahu hanya membaca jika atau dia pakai konteks, karena guru itu kalau di kelas dia tidak membaca buku atau presentasi PowerPoint itu ada, tapi ada kalanya dia tidak pakai PowerPoint gitu. Nah, supaya dia terupdating gitu proses pembelajarannya. Jangan sampai juga guru dalam proses pembelajaran dia kadang-kadang tidak hadir dan lain sebagainya. Nah, ini yang kami harapkan ke depannya, sehingga saya juga berharap ke depannya kepala sekolah memastikan semua ketika sekolah dibuka, memastikan guru hadir. Karena susah loh menghadirkan siswa. Jangan sampai guru tidak hadir, perlu sekolah menyiapkan pengganti guru. Itu sebagai catatan dari saya. Baik, terima kasih Bang Ali Dayat Samsu yang sudah hadir hari ini, luar biasa masukan-masukannya. Pak Kabid juga terima kasih, Pak Dr. Syarifuddin yang sudah memberikan informasinya terkait dengan bagaimana PTM terbatas. Ya walaupun terbatas ini juga akan dievaluasi. Kalau memang hasilnya baik, nanti kita akan menambah lagi gitu ya Pak Kabid ya. Baik, terima kasih juga Pak Dr. Haji Syahrudin Yassin atas masukan-masukannya terkait dengan bagaimana mengembangkan kualitas mutu pendidikan yang memang kita rasakan selama 2 tahun ini. Pembelajaran daring ini sepertinya memang kurang efektif ya, membuat siswa tidak serius dalam belajar, dan semoga dengan adanya PTM dan upaya kita hari ini bisa berakibat positif juga untuk orang tua siswa yang tadinya masih khawatir. Dengan melihat tayangan ini setidaknya bisa meminimalisir, mengurangi sedikit kekhawatiran itu bahwa memang sekolah sudah aman, sudah banyak pihak-pihak terkait yang akan dilibatkan. Dan untuk siswa-siswa, adik-adik di rumah, jangan sampai setelah sekolah nongkrong di jalan nanti takutnya ditangkap sama Pak Satpol PP gitu ya Pak Kabid ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya para narsum hari ini. Saya Dev Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ali Dayat Samsu, Pak Dr. Syarifuddin, makasih. Pak Dr. Haji Syahrudin Yassin, terima kasih waktunya. Sehat-sehat Ki selalu.